Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah. Baik adik sekalian, saya Swendri dari program studi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Alhamdulillah, ini merupakan video ketiga kita pada pertemuan ketiga mata kuliah pengoroman berbasis web dasar pada semester ganjil 2020-2021. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas tentang HTML dasar, antara lain struktur dasar, kemudian meta, elemen, text formatting, list, kemudian juga ada formulir. Adik-adik sekalian, pada pertemuan ketiga ini insya Allah akan kita bahas tentang HTML lanjutan. Antara lain kita akan bahas tentang anchor, kemudian image, kemudian table, semantic HTML, dan juga generic element. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai, kita pada pertemuan sebelumnya di video kedua menggunakan editor Visual Studio Code, kemudian saya juga ada menggunakan browser Google Chrome. Oke, sebelum kita lanjut pada pertemuan ketiga ini, mungkin ada baiknya kita kasih dulu sedikit polesan terhadap editor kita ini, ya mungkin agar lebih nyaman. Ada beberapa hal yang mungkin kita sedikit poles dari Visual Studio Code kita ini atau editor kita ini, agar nanti ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya penggunaan editor ini bisa lebih, ya mungkin meningkatkan mood kita dan segala macam dengan tampilan yang lebih bagus tentunya ya, atau mungkin yang lebih clean. Kalau saya buat di sini ada 6 hal nanti akan kita poles dari Visual Studio Code kita, antara lain clean menu, kemudian ada juga line hack, breadcrumb, theme, font, kemudian ada juga icon ya. Pertama sekali silakan jalankan Visual Studio Code adik-adik sekalian. Selanjutnya pertama sekali kita buka Visual Studio Code, kita akan disuguhkan dengan welcome screen atau welcome page ya. Ini bisa saja kita hilangkan dengan membuang checklist dari show welcome page on startup. Ini kita buang. Jadi nanti ketika buka pertama kali itu tidak lagi menampilkan welcome page. Kalau seandainya ini ingin ditampilkan kembali, bisa ada lihat dari file, kemudian preference, setting. Selanjutnya bisa kita ketikkan di sini welcome. Nah, itu ada beberapa pilihan di sini. Kalau seandainya kita buang welcome-nya, kita nanti akan ditampilkan file baru. Kalau di sini ya, new untitled file ya, halaman yang tidak berjudul ya. Kalau seandainya ini saya close, misalnya ini exit, kemudian saya jalankan lagi, maka saya akan disuguhkan ke halaman yang kosong. Kalau di sini kosong. Kemudian yang pertama dulu ya, clean menu. Clean menu yang saya maksud di sini agar tampilan ini tidak terlalu ramai. Di sebelah kiri dari screen ada sekalian itu bisa kita hilangkan. Misalnya extensionnya kita hilangkan, run dengan klik kanan di sebelah kiri, source control, kemudian search, kemudian juga bisa explorernya kita hilangkan. Kalau seandainya ingin buka explorernya lagi, bisa lihat dari view, appearance misalnya di sini. Nah, ini bisa ditampilkan lagi, misalnya show menu bar gitu kan. Atau explorer dari sini juga bisa. Katanya di sini Ctrl Shift E, Ctrl Shift F. Kalau misalnya run D, kalau extension X. Nah, ini nanti bisa kita gunakan sebagai shortcut untuk menjalankan beberapa perintah yang ada di sana. Kemudian selanjutnya yang bagian menu bawah juga bisa kita hilangkan. Klik kanan misalnya hide account, kemudian ada hide activity bar. Nah, ini activity bar itu betul-betul hilang di sebelah kirinya. Nah, kemudian klik kanan, mungkin di sininya, klik kanan, kita uncheck list open editornya. Selanjutnya klik kanan, outline-nya juga kita hilangkan. Ini juga bisa kita hilangkan. Selanjutnya ini juga bisa hide status bar. Oke, clean, minimalis gitu, sederhana. Jadi tidak banyak lagi embel-embel yang ada di sebelah kiri atau bawah-bawahnya ya. Nanti kalau Anda ingin munculkannya bisa dari appearance, kemudian status bar, activity bar, show panel juga ada di sini.
Kemudian juga, bisa juga Explorer, Sheet, SCM, run sini extensions dengan Ctrl Shift E, misalnya di Ctrl Shift E. Nah, kalau ingin menampilkan misalnya Explorernya di sini, atau search Ctrl Shift F gitu, maka akan muncul kolom untuk pencariannya. Ctrl Shift E untuk Explorernya. Kemudian yang kedua, ini mungkin clean menu sampai di situ saja. Kemudian untuk line height ya, line height saya buat 25. Jadi nanti untuk antar barisnya itu jaraknya tidak terlalu rapat gitu. Bisa lihat dari file, kemudian preference, setting, kita ketikkan di sini line height ya. Di sini line height-nya sudah ada, saya buat mungkin 30. Ini defaultnya sebelumnya adalah 0. Jadi kalau ada sekalian mau lebih, misalnya lebih renggang, lebih jarang gitu ya kan, ya silakan dinaikkan ya. Ini otomatis disimpan, jadi tidak ada tombol simpannya di sini. Ketika diklik kemudian ini ditutup misalnya, itu sudah otomatis disimpan ya. Selanjutnya ada breadcrumb. Breadcrumb itu kalau misalnya sini saya buat satu buah file, ini akan masuk ke latihan ketiga ya. Misalnya satu buah file, saya kasih namanya latihan 1.html, latihan 1. Ini misalnya kalau seandainya saya buat HTML5, jadi kalau seandainya breadcrumb itu aktif, di sini akan muncul misalnya HTML, head, body di sininya. Itu untuk menentukan kolom-kolom yang akan sebagai patokan, oh ini bagiannya head, ini bagiannya HTML, ini bagiannya body misalnya. Jadi kalau seandainya ada tidak ingin melihat bagian yang di sini, silakan lihat di preference, setting, namanya breadcrumb. Ini dia. Kalau misalnya ini diaktifkan, maka ini akan muncul kolom box breadcrumbnya ini. Jadi kalau seandainya misalnya pergi ke head, maka kita bisa langsung ke head, atau ke body bisa langsung body. Tapi kalau seandainya ini tidak ingin ditampilkan, boleh dibuang breadcrumb yang ada di sini. Jadi dia clean ya. Jadi kita misalnya tidak ingin melihatnya itu, kalau nanti bisa jadi terganggu ya, antara kode kita dengan yang lainnya. Atau kalau seandainya ada ingin lebih renggang, ini tadi kita sudah bahas tentang line height ya, line height. Ini kalau ingin lebih renggang misalnya, ini kita coba 50 ya. Oh, jadi jauh dia jaraknya. Jadi kalau misalnya 35 gitu. Ya. Jadi kalau seandainya ingin lebih renggang, ini kita naikkan aja misalnya 35, tidak masalah ya. Kemudian breadcrumb disable, kemudian theme ya, atau tema ya. Oke, untuk tema ini boleh saya simpan. Tema kita lihat dari preference, setting misalnya di sini. Kemudian theme. Theme-nya adalah di sini sudah saya install one.pro ya. Kalau ada ingin melihat ataupun ingin mendapatkan tema ini, ya pertama adik-adik harus terlebih dulu terkoneksi dengan internet, lihat di file, kemudian preference extension. Silakan ketikkan di sini one.pro misalnya. Ini kebetulan saya sudah saya install di sini one.pro. Kalau ingin nanti menginstal, diklik saja bagian install di sini. Ini install. Ini kebetulan sudah saya install. Jadi nanti ada misalnya salah satunya boleh menggunakan tema one.pro ya. Ini banyak digunakan beberapa programmer yang sudah ya pakar di bidangnya. Nah, ini tampilannya sejuk di mata, tidak silau gitu kan. Karena dia gelap gitu. Jadi itu tampilan yang sekarang lagi digunakan agar ya memang mata kita tidak lelah untuk melihat komputer berlama-lama. Kemudian nanti temanya bisa diatur dari preference, setting, ketikkan di sini theme. Kemudian dipilih one.pro. Ini banyak ini. Misalnya kalau defaultnya itu yang ini, tampilannya ini. Kalau misalnya saya gunakan like, wow terang ya. Kemudian kalau seandainya saya gunakan tadi one.pro, tampilannya lebih sejuk ya. Saya juga dapat ide ini dari beberapa ya teman-teman di YouTube ya. Kemudian font bisa adik lihat dari preference, setting, kemudian ketikkan di sini font.
Font saya gunakan Cascadia Code. Ini juga banyak digunakan di kalangan programmer. Ya, untuk mendapatkan font ini adik-adik bisa lihat di misalnya Google. Ini punyanya Microsoft. Diketikkan saja Cascadia Code. Kita diarahkan ke GitHub. Adik-adik bisa lihat di sini rilis dari Cascadia Code ini masih baru saat video ini saya buat, baru 20 hari. Misalnya ini kita download zip atau lihat di rilisnya di sini. Ini ada 11 rilis katanya, bisa di download rilis ke berapapun ya. Kalau mungkin saya gunakan yang terbaru di sini font. Kemudian kalau seandainya sudah dapat fontnya di ekstrak, kemudian misalnya hasil ekstraknya seperti ini, Cascadia Code. Kalau untuk Windows gunakan TTF saja mungkin. Ini bisa di copy, kemudian masuk ke misalnya control panel, apparent font. Silakan di paste saja di sini atau di paste di sini. Paste ini di copy, ini di paste, masukkan. Maka dia langsung akan terbaca ke sini dan tampilannya adalah seperti yang sudah kita coba tadi. Misalnya ini latihan 1, isinya ini adalah tampilan dari font Cascadia Code. Oke, selanjutnya ada icon. Ini belum saya install. Kita coba install bersama-sama VS Code. Di sini file, preference, extension, kemudian kita tuliskan VS Code. Oke, ini dia. Ya, ini harus terkoneksi dengan internet ya. Kalau saya tidak terkoneksi internet, ya otomatis extension ini tidak akan muncul. Kita coba install. Kemudian menunggu beberapa saat sesuai dengan koneksi internet kita. Ya, itu juga semestinya tidak terlalu lama ya, karena memang ukurannya juga tidak terlalu besar. Kita gunakan Visual Studio Code icons di sini. Jadi nanti ketika adik-adik pergi ke Explorer, icon yang digunakan di sini adalah icon sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Kalau misalnya di sini saya buat misalnya latihan 1.php, nah maka ikonnya adalah icon PHP. Kalau misalnya di sini latihan 1.js, maka ikonnya adalah icon JS. Ini saya hapus saja. Kita tinggalkan latihan 1.html. Itu mungkin beberapa bagian yang akan kita coba poles di bagian Visual Studio Code. Ini saya close. Kita akan lanjut materi hari ini, yaitu tentang tentang HTML lanjutan. Oke, video ini saya cukupkan sampai di sini. Saya bagi menjadi 2 part. Jadi nanti kalau misalnya ada ingin melihat video part 1 ini, silakan lihat di bagian part 1. Kemudian nanti untuk part 2 nya kita masuk ke materi. Demikian untuk video ini. Kita lanjut ke materi pertemuan ketiga ini, ke video ke-2. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.